Di antara 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai As-Sabiqunal Awalun, ada satu sosok yang sangat istimewa dan memiliki kisah inspiratif tentang kekayaannya yang melimpah. Dia adalah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang tampan dan memiliki prinsip keislaman yang kuat. Abdurrahman bin Auf memeluk agama Islam hanya 2 hari setelah sahabat terkasih, Abu Bakar As-Siddiq, mengucapkan syahadat. Ia lahir di Makkah 10 tahun setelah tahun gajah, dan lebih muda dari Rasulullah SAW. Ayahnya, Auf bin Abdu Auf, adalah tokoh terkemuka dari Bani Zuhrah, sementara ibunya bernama Asy-Syifa binti Auf. Sebelum memeluk Islam, nama asli Abdurrahman adalah Abdu Amru. Pada masa itu, kaum Quraisy sering memberi nama anak-anak mereka dengan nama yang tidak mengandung unsur Allah, seperti Abdul Ka'bah dan Abdul Uzza. Namun, setelah memeluk Islam, Abdurrahman menjadi sosok yang dikenal karena kedermawanannya. Abdurrahman bin Auf adalah pedagang yang sukses dan dermawan. Ia selalu berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap usahanya. Ketika berdagang, ia sangat berhati-hati untuk menjauhkan diri dari barang-barang yang haram. Keuntungan dari usahanya tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi juga dibagikan kepada keluarga dan digunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Saking dermawannya, harta Abdurrahman bin Auf terbilang subur. Penduduk Madinah bahkan berkata bahwa seluruh masyarakat di sana berserikat dengannya. Ia meminjamkan sepertiga dari hartanya kepada mereka, membayari utang-utang mereka, dan membagikan sepertiga lainnya kepada mereka yang membutuhkan. Semua orang sangat menghormatinya karena kebaikan hatinya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bertugas menjaga kesejahteraan para istri Nabi. Ia memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengawasi mereka saat bepergian. Suatu ketika, ia membeli sebidang tanah dan membagikannya kepada Bani Zuhrah serta Ummahatul Mukminin. Ketika Aisyah diberitahu tentang hadiah tanah itu, ia bertanya, "Siapa yang menghadiahkan tanah ini untukku?" "Abdurrahman bin Auf," jawab si petugas. Aisyah pun mengingat sabda Rasulullah, "Tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalku kecuali orang-orang bersabar." Semakin banyak keuntungan yang diperoleh Abdurrahman, semakin besar pula kedermawanannya. Ia bersedekah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Meskipun ia selalu memberi, Abdurrahman tidak pernah jatuh miskin. Justru, kehidupannya semakin makmur. Ia dijuluki tangan emas, karena segala yang dikerjakannya selalu sukses dan membuahkan hasil yang besar. Ketika Abdurrahman merelakan hartanya untuk membantu orang lain, Allah memberinya limpahan harta berkali-kali lipat. Ia meninggal di usia 72 tahun dan termasuk dalam deretan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Saat wafat, nilai kekayaannya pun diperkirakan sekitar 6 triliun rupiah. Abdurrahman bin Auf juga dikenal karena sumbangannya yang luar biasa. Ia pernah memberikan 200 ukiah emas untuk memenuhi kebutuhan logistik selama Perang Tabuk. Saat Rasulullah SAW menyerukan untuk berinfak, ia tidak pernah ragu. Dalam Perang Badar, ia memberikan santunan 400 dinar kepada masing-masing veteran. Ia juga menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 1.500 unta untuk para pejuang. Tidak hanya itu, Abdurrahman juga pernah membeli kurma yang hampir busuk dari para pedagang di Madinah. Aksinya membuat pedagang sangat gembira karena bisa menjual kurma mereka. Dari Abdurrahman bin Auf, dapat dipelajari tentang kedermawanan dan tanggung jawab sosial. Sahabat Nabi ini menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain dan berjuang di jalan Allah. Untuk itu, hikmah yang bisa diambil adalah bahwa harta yang dimiliki seharusnya digunakan untuk membantu sesama dan berkontribusi pada masyarakat.